Halo teman-teman, aku udah 2 hari disekap di sini dan kawan aku Malika, dia betul-betul nggak mau nyelamatin aku. Semenjak dia jadi leader, dia nggak bisa nyelamatin kawannya. Padahal dulu dia disekap, aku yang nyelamatin dia, aku tebus dia. Sekarang nggak bisa dia, kayak aku dulu nggak bisa dia nyelamatin aku. Buat kawan-kawan yang ada di Indonesia, jangan pernah percaya kata kawan. Kerja Kamboja aja gajinya besar, 100 juta, 80 juta, nggak ada itu semua kawan-kawan. Bagus kalian kerja di Indonesia aja, jangan pernah mau ke Kamboja, jangan mau kayak aku kayak gini, jangan mau. Aku disekap, dikasih makan, aku cuma dikasih makan daging babi kawan-kawan. Daging babi itu pun ngasih makan ya, macam kayak ngasih makan babi betulan tuh gak? Daging babi aku semua nih. Dan sini tempat aku sekap kawan, dan di situ juga tempat aku buang air. Jangan mau kerja Kamboja, bagus kalian kerja di Indonesia aja, jangan kayak aku teman-teman. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang guys. Yaitu tentang apa guys? Tentang seperti biasa ya, aku bahas kasusnya Kamboja lagi guys ya. Karena ini kita harus sering bikin video ini supaya jadi edukasi buat orang-orang yang sedang mencari kerjaan. Karena saking mentoknya pusing gak ada duit, daripada di Indonesia gak ada kerjaan, nganggur gak punya duit gitu ya. Akhirnya mau nggak mau mereka harus orang-orang ini udahlah terbang aja kemana gitu ke luar negeri, dan akhirnya terjebak di sana guys. Makanya aku selalu bikin video ini ya, dan disiarkan di YouTube aku, diupload di jam 7 malam supaya orang-orang yang istirahat bisa nonton video aku ya, bisa ambil ya edukasi aja gitu. Jangan sampai ada banyak korban-korban ya, karena aku lihat orang-orang seperti ini ya, agen-agen yang mencari mangsa untuk ditumbalkan ya, yaitu diambil ya, kalian tahulah beritanya ya. Mungkin kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya guys. Nah, kita lihat di video kali ini ada beberapa info dari ini ya, Mbak Yuni juga, tentang TKI yang masih di sana dan butuh pertolongan guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Ya, Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam, itu negara murah, lebih murah daripada Indonesia. Gajinya orang Myanmar, orang Kamboja, orang Thailand, orang Vietnam, itu di Singapura gajinya cuma 5 juta ART. Indonesia tinggi, orang Indonesia gajinya berapa? 8 juta, 10 juta. Jangan tergiur gaji gede ke sana. Nanti ginjal kalian hilang malah. Waduh, ginjal hilang guys. Ya, mungkin dari perusahaan. Kenapa masih ada aja korban Kamboja? Kondisi dia tuh sekarang benar-benar lagi kritis. Punggungnya, tangannya, semua badannya habis disetem, habis bekas di juga. Sekarang dia ada di salah satu rumah sakit. Kemarin habis operasi karena ada di otak. Kamboja itu siapa yang akan menangani, nanti kamu tak kasih kontak ya. Karena gini kan, tidak semua orang nih bisa ngangkat telepon. Saya butuh orang-orang kayak kamu ini yang benar-benar membantu orang Indonesia. Saya nyari kamu loh sebenarnya. Aku juga sebenarnya udah banyak angkat kasus soal Kamboja, termasuk soal Bu Ani. Ibu Ani itu dari bulan kapan aku sudah up, dan itu laporannya kan udah masuk di Barreskrim dari Februari. Nah, tapi sampai hari ini pun belum bisa ditangkap. Bahkan dia kan bulan Juli ini paspornya kan expired miss. Waktu itu aku juga sempat info ke kawan yang di KBRI biar kalau misalkan pulang bisa dicekal di imigrasi atau di mana gitu kan. Tapi pada kenyataannya Ibu Ani ini masih bisa bebas ke Indonesia. Dia perpanjang paspor di Medan kemarin, sekarang nggak tahu mungkin udah balik lagi di Kamboja. Ada laporannya udah masuk Barreskrim Polri, dilaporkan sama Mbak Dewi itu kemarin. Waduh, gimana nih guys? Ini 3 negara di Asia Tenggara yang harus dihindari untuk bekerja guys. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja. Seharusnya Vietnam juga masuk ya. Kecuali Malaysia, Laos aku nggak tahu ya Laos. Mungkin 4 ini sih menurut aku ya. Kalau Malaysia enggak sih kayaknya ya. Nah, kita lihat guys berita selanjutnya ada apa lagi guys. Banyak hati-hati ya. sekali orang yang menyusup di sini. Saya tahu beberapa orang itu menyusup di sini. Jadi saya tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Dan banyak youtuber atau banyak juga orang Kamboja yang sudah menolong orang-orang kita, orang-orang yang Indonesia yang berada di sana. Karena itu saya selalu mengingatkan buat teman-teman, khususnya yang belum pernah tahu tentang Kamboja. Saya juga nggak pernah tahu tentang Kamboja, tetapi berdasarkan info A1, satu orang jika kepingin punya selamat tanpa disakitin dan dianiaya, mereka harus mencari 5 untuk diserahkan kepada penipu.
Jadi 5 lah, 5. Jika kamu tidak ingin disakitin tubuhmu, tidak ingin diambil dan kamu tidak bisa bekerja sebagai penipu di sana, maka kamu harus mencari pengganti 5 orang. 5 orang untuk menggantikan nyawamu. Dan cerita dari Mbak Dewi, dia serahkan tubuhnya untuk ditompok laki-laki hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, maka Mbak Dewi pun tinggal nama. Mbak Dewi dijanjikan bekerja di Macau, di Taiwan, di Hong Kong tanpa proses yang benar. Inilah yang saya katakan, proses yang benar. Memang di PT itu sengsara, tetapi kalian akan mendapatkan tempat yang indah. Kenapa? Dilindungi oleh negara. Benar. Mas, mau pada kemana nih mas? Sambil masih ada orang-orang Indonesia tetap mau ke Kamboja. Lompat. Ikut seleksi kapan? Ikut seleksi udah expired. Ya. Udah tahun lama ya? Tuh, ya masih ada orang-orang Indonesia tetap mau ke Kamboja jadi TKI. Sudah banyak kejadian, kenapa tetap berangkat, guys? Ini kalau emang benar ya mereka ke sana, ya ini harusnya mereka nulis surat wasiat ya, pesan untuk keluarga ya. Dan jangan sampai nanti mereka pas ke sana minta tolong ya, minta dipulangin, guys. Tapi masih sabar. Pokoknya masih dapat tetap semangat. Akhirnya bisa terbang ya mas? Alhamdulillah ya. Ini dari mana mas? Dari Cilacap. Dari Cilacap mas? Rembang. Oh Rembang. Dari mana pak? Dari Demak. Dari mana mas? Dari Subang. Dari Subang. Dari mana mas? Dari Jawa Barat. Mungkin mereka sudah bosan hidup kali ya. Sudah bosan. Wah, ini kenapa guys? Aduh ngeri. Sudah lihat video saya yang durasi 8 detik? Itu wujud nyata penyiksaan yang ada di Kamboja. Sangat menyedihkan bukan? Dan masih ada lagi kelanjutannya videonya. Ngeri nggak? Masih nggak takut kalian? Benar. Aduh, ini harus disensor ya. Pernah bekerja di Kamboja dan dia seorang TikToker, karena TikToknya belum begitu besar, akhirnya dia mencari saya untuk minta bantuan salah satu saudara kita yang berasal dari Jawa Barat mengalami penyiksaan. Jadi durasi tadi yang saya berikan ke kalian itu adalah video asli dari Kamboja. Dan saya cuma mengingatkan buat kalian semua satu hal. Kamboja pada kenyataannya negara miskin. Lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Sekarang terkapar di sana. Dia dibuang karena dikiranya dia sudah meninggal dunia. Tetapi dia masih hidup. Ditemukan oleh polisi yang baik, dibawa ke rumah sakit, tapi dalam kondisi dan posisi seperti itu. Membutuhkan biaya. Untuk saat ini belum bisa saya menghubungi atau menembus pemerintah Indonesia yang ada di Kamboja. Teman-teman, masih nggak ngeri kalian? Masih nggak takut kalian? Datanglah ke Kamboja. Jangan lupa bawa surat Yasin, bawa surat warisan, bawa mori sekalian. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Oh, bener. Waspadalah, jangan mau hanya karena diiming-imingi gaji besar, akan tetapi keselamatan kita terancam. Teman-teman, saya kenalkan dulu, ini adalah Nih, Dewi, Dewi, korban yang zaman kerja di dahulu Kamboja. zaman purba telepon saya, dia di penjara ya Ndok ya, kamu waktu itu ya Ndok ya. Di penjara, videonya itu Dewi pernah memvideokan, saya sharekan, terus akhirnya Dewi sekarang sudah pulang. Nah, Dewi ini korban juga, nanti tak bawa ke tempatnya Mas Uya Kuya juga. Jadi biar kalian itu percaya mbak cangkemku gitu loh, Rek. Wi, ceritakan Wi, bagaimana mungkin kamu, bagaimana bisa kamu di Kamboja, beruntung kamu nggak di tapi sempat di Ndok. Miss ini live enggak? Aku live. Oh ya udah, enggak. Jadi gini, kemarin itu kan Miss, saya kan korbannya Ibu Ani. Miss ini tahu Soleh kan? Ah? Soleh ya? Oh ya Soleh yang di BTT itu, Soleh yang di BTT tahu. Kita sama. Kok bareng karo Soleh kae sing di BTT kae? Kita sama satu agen, Bu Ani. Iyo. Berarti Mbak Galeh ini ya satu agent. Kalau kalian aku nggak kenal Miss, aku taunya yang orang Jepara itu. Yang Saleh pulang di itu. Iya, itu kita pulang sama. tinggal jenazah itu, terus? Iya. Nah, kalau Ibu Ani itu cuma ngerampas uang saya Miss 12 juta. Oh, yang Sampai rencananya jual kamu saya. mau bawa pulang itu ya? Iya, yang itu sama yang ini nggak taat sih, misalnya dijual di leader itu. Waduh guys, ini harus berhati-hati banget ya. Apalagi tadi Bu Ani ini harusnya Ani itu Ani ya namanya ya. Ani itu yang suka menciduk atau mengambil orang-orang, memanfaatkan orang-orang ya untuk bekerja di sana, diiming-imingi gaji besar, ternyata mereka dijual dan diambil. Wah, kalian ini harusnya ini apa ya? Dan ini juga orang-orang kenapa masih banyak yang mau ke sana ya? Apakah mereka nggak tahu ada info seperti ini atau
aku nggak tahu nih. Makanya aku bikin video ini ya supaya kalian pada tahu bahwa jangan sampai ada korban-korban lagi yang mau kerja di Kamboja, Vietnam, atau Thailand, guys. Berhati-hati, apalagi melalui agensi-agensi yang ilegal ya. Sekian dulu guys videonya. Jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you guys.